Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Febrilia selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai mata kuliah e-commerce bab 10 yang merujuk pada aplikasi Bukalapak. Sebelumnya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Asel Putrida. Perkenalkan, nama saya Lisna Cynthia. Perkenalkan, nama saya Mustain. Perkenalkan, nama saya Musyafa Ali. Perkenalkan, nama saya Syifa Syofia Taura. Ya, oke, langsung saja masuk ke materi. Next. Yang pertama, ada content, audience, and market pada aplikasi Bukalapak. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas mengenai content, audience, and market. Yang pertama ada siapa yang menjadi target pasar dari Bukalapak, kemudian berapa banyak konsumennya, kemudian berapa pendapatan Bukalapak dari berbagai konten. Yang pertama ini siapa sih yang menjadi target pasar dari Bukalapak? Next. Sebelumnya kan sudah pernah disampaikan pada presentasi di bab awal itu bahwa misi dari Bukalapak adalah memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Itu artinya Bukalapak berfokus pada pelapak dengan terus melakukan inovasi fitur yang dapat membantu para pelapak. Hal tersebut berhubungan dengan target pasar nih. Karena target pasar utama dari Bukalapak adalah usaha kecil menengah atau UKM. Bukalapak bertujuan membantu para pebisnis UKM dalam memasarkan produk yang mereka miliki sehingga pebisnis UKM ini dapat menjangkau pasar nasional atau dengan kata lain dapat memasarkan produk hingga ke seluruh Indonesia. Next. Baik, yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, berapa banyak konsumen atau pelanggannya? Next. Di tahun 2021, Bukalapak mencapai 100 juta pengguna, di mana di dalamnya terdapat 6 juta penjual online dan 7 juta mitra Bukalapak atau warung offline yang sudah terdigitalisasi. Di tahun 2019, terdapat lebih dari 2 juta transaksi per hari dan terus berkembang setiap bulannya sekitar 3,1 sampai 5,5 kali lipat. Sedangkan di 2020, yaitu pada saat adanya COVID-19, meningkat 17% tiap bulannya. Next. Selanjutnya, berapa pendapatan Bukalapak dari berbagai konten? Next. Pendapatan Bukalapak. Dari berbagai konten yang disebarkan, Bukalapak membukukan pendapatan sebesar 69,76 miliar rupiah sepanjang semester 1 2019, sedangkan tahun lalu Bukalapak berhasil mencatatkan pendapatan hingga 119,5 miliar rupiah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Digital Right Management. Next. Pengertian DRM atau Digital Right Management. DRM merupakan akronim dari Digital Right Management yang dalam bahasa Indonesia berarti manajemen hak digital. DRM ini merupakan sebuah sistem yang memiliki tugas untuk mengontrol akses yang digunakan oleh produsen ataupun pemegang hak cipta agar dapat membatasi penggunaan media digital ataupun perangkat digital. Manajemen hak digital ini atau DRM mengacu pada kombinasi teknis baik perangkat keras dan perangkat lunak dan cara hukum untuk melindungi konten digital dari reproduksi tidak terbatas dan distribusi tanpa izin. Next. DRM ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberikan keamanan dalam pengiriman konten digital. Yang kedua, mencegah pencurian dan pembajakan pada suatu karya digital di internet. Dan yang ketiga,
DRM ini secara garis besar memiliki tujuan untuk mencegah pencurian dan pembajakan pada suatu karya digital yang ada di internet. Karena internet merupakan suatu media yang sangat sering rentan pada pencurian konten. Next. Bukalapak saat ini telah menggunakan metode enkripsi, sehingga semua informasi data pribadi pelanggan relatif aman. Bukalapak ini juga menggunakan full HTTPS. Artinya semua konten di Bukalapak dienkripsi sehingga aman. Next. Selanjutnya, jika ada pengguna yang melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dalam mengunggah konten ke situs Bukalapak, maka Bukalapak akan menindaklanjuti dengan menghapus konten tersebut dari situs Bukalapak. Pengguna yang dapat melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual ini melalui Buka Bantuan yang melayani 24 jam. Di call center-nya 021 508 13 333. Next. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jika terjadi kembali pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, sebagai marketplace, Bukalapak merupakan situs user-generated content. Artinya, pengguna mengunggah secara mandiri produk yang dijualnya. Yang kedua, Bukalapak tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada lagi produk yang melanggar hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, apabila di kemudian hari menemukan pelanggaran lagi atas hak kekayaan intelektual ini, Bukalapak menyarankan agar mengirimkan kembali link ataupun URL produk terkait melalui Buka Bantuan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada the online publishing industry. Di sini yaitu iklankan barang dagangan kamu di Google. Jadi kita bisa, Bukalapak juga bisa mengiklankan dagangannya di Google. Jadi dengan menggunakan layanan buka iklan Google, maka tidak perlu repot menentukan keywords atau target iklan. Buka iklan akan secara otomatis menentukan target iklan dan keywords yang sesuai. Kita akan menerima laporan kinerja iklan setiap hari Senin. Laporan iklan yang diterima diantaranya berisi jumlah impression dan klik dari lapak kita setelah beriklan. Untuk yang selanjutnya yaitu iklan di Facebook dan Instagram. Jadi kita juga selain di Google, kita juga bisa mengiklankan produk kita di Facebook dan maupun Instagram. Jadi buka iklan Facebook adalah fitur promosi dari Bukalapak yang menawarkan langganan iklan Facebook Ads kepada para pelapak. Melalui fitur ini, pelapak dapat mempromosikan produk-produknya yang dijual di Bukalapak ke halaman iklan Facebook dan Instagram. Jadi dengan menggunakan fitur ini, iklan pelapak akan tampil di newsfeed Facebook. Apabila memang ditentukan relevan oleh sistem, iklan pelapak juga dapat tampil di newsfeed Instagram. Selanjutnya yaitu mengiklankan di YouTube. Seperti yang kita ketahui, Bukalapak emang cincai. Salah satu iklan Bukalapak yang mampu menyedot perhatian penonton. Iklan tersebut sudah ditonton lebih dari 14,5 juta kali sejak dipublikasikan pada akhir Januari 2017. Iklan berdurasi 1,5 menit itu menampilkan seorang ibu parubaya yang menyanyikan dalam bahasa Indonesia tapi dengan aksen Cina. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah the online entertainment industry. Next. Iklan yang dilakukan Bukalapak. Next. Iklan yang pertama yaitu mengiklankan di TV nasional. Seperti kebanyakan e-commerce, Bukalapak juga memasang iklan mereka di TV sebagai salah satu promosi. Nah, banyak iklan Bukalapak yang kita lihat sehari-hari warawiri di TV nasional. Next. Festival iklan. Sering mengadakan festival iklan. Iklan yang di pemenang akan ditayangkan di TV nasional. Iklan ini sudah dilakukan sejak 2017. Next.
Ini adalah salah satu contoh festival iklan. Next. Iklan dengan media online seperti YouTube. Seperti yang kita ketahui, YouTube banyak ditonton pada saat ini, sehingga banyak e-commerce yang mengiklankan produknya di YouTube. Salah satunya adalah Bukalapak. Next. Yang selanjutnya adalah beriklan dengan mengadakan workshop. Salah satu hal yang dilakukan Bukalapak adalah melakukan promosi di radio. Salah satunya ada di Radio Yogyakarta. Next. Yang selanjutnya ada iklan Bukalapak di View. Bukalapak menjalin kerjasama dengan View. Dengan hal ini, otomatis Bukalapak memasang iklan di aplikasi View. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.